Shalom, kita berjumpa lagi di program YBS Yuk Belajar Sabda. Ini edisi yang kedua. Dan di edisi 2 ini saya akan mengajak kita untuk membahas satu kata dalam satu kalimat di Alkitab. Ini di Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Ini konteksnya tentang Yesus sebelum terangkat naik ke surga. Dia membawa murid-muridnya ke atas bukit dan dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Apa yang Yesus buat di atas bukit itu? Dikatakan di ayat itu bahwa ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jika demikian, kalimat ini dalam bahasa Yunani berbunyi kai eparastas cherhas auto eulogesen autos. Sekali lagi ya. Kai eparastas cherhas auto eulogesen autos. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, ada dalam kalimat ini satu kata yang saya mau ajak kita belajar. Kata ini, yaitu kata memberkati. Nah, kata memberkati dari bahasa Yunaninya eulogesen, Inggrisnya bless, ya. Memberkati dari kata eulogesen yaitu bless. Nah, kata eulogesen ini datang dari kata awalnya eulogeo, yaitu juga sama artinya bless. Jadi kata eulogesen datang dari kata eulogeo, bless. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Mari kita perhatikan kata ini. Rupanya kata memberkati atau eulogesen atau bless ini dia mengandung bentuk person juga singular. Jadi person and singular di dalam kandungan bentuk kata ini, eulogesen. Nah, jika demikian, apa yang bisa kita pahami di sini berdasarkan bentuk kata ini? Nah, jika demikian, kata ini mengandung makna seperti ini. Oke, memang Yesus di dalam konteks Lukas 24 ayat 50 ini, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk sebelum nanti dia terangkat ke surga. Dia kumpul mereka yang 11 orang itu, ya. Seandainya di situ murid-murid semua berarti cuma 11 karena satu sudah berkhianat kan. Nah, kita anggaplah 11 orang itu. Dia kumpulkan mereka. Nah, 11 orang berarti dalam bentuk jamak atau plural. Nah, walaupun dalam kalimat bless them, memberkati mereka atau mereka diberkati Yesus, memang Yesus mengangkat tangan lalu memberkati mereka yang 11 itu dalam waktu yang simultan atau yang serempak. Namun perhatikan, di sini tidak dalam artian kalau kita mau lihat bentuk kata eulogesen memberkati atau bless yang tadi dalam bentuk person singular, ini memang Yesus memberkati mereka, tapi dalam artian bahwa tidak dalam arti secara serempak itu pula perkataan berkat dari Yesus itu hanya satu kali diperkatakan dan dalam satu berkat yang sama diberikan kepada semua murid atau ke-11 murid itu. Tidak demikian maksudnya. Karena kalau kita berangkat dari kandungan kata tadi, person and singular, tidak demikian. Tetapi yang tepat seperti ini. Ini menunjuk kepada berkat yang Yesus berikan itu adalah berkat kepada masing-masing orang atau masing-masing pribadi dari murid-murid itu. Jadi bisa dengan begini kita memahaminya. Memang Yesus mengumpulkan 11 orang yang jamak ini, yang plural ini, tetapi waktu Yesus memberkati mereka, ini sifatnya orang per orang, person in singular. Jadi orang per orang dan satu per satu. Jadi kalau kita mau coba mengenai ini, jadi bisa saja Yesus menyebut
Aku memberkati engkau Thomas, aku memberkati engkau Yohanes, aku memberkati engkau Petrus, dan seterusnya sampai 11 orang itu. Nah, jadi memang dalam waktu yang sama Yesus memberkati, tapi berkat itu diberikan kepada masing-masing orang. Ada penunjukan-penunjukan di sini. Ada penyebutan-penyebutan nama-nama di sini berdasarkan kandungan tadi, person singular. Atau dengan kata lain, bahwa setiap murid mendapatkan berkatnya sendiri-sendiri. Jadi berkat yang didapat tidak sama antara satu murid dengan murid yang lain. Bisa paham ya? Nah, tapi meskipun berbeda-beda apa yang mereka dapatkan sebagai berkatnya itu, tapi tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Yesus atau melayani Tuhan. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, bahwa memang kumpul dalam bentuk jamak, tetapi pemberian yang diberikan itu diterima bersifat pribadi-pribadi atau secara person dan singular. Di dalam Kejadian, mari kita lihat coba dalam Kejadian 49 ayat 1 sampai 28. Perhatikan di sini. Kejadian 49 ini konteksnya bahwa Yakub atau Israel dia mengumpulkan anak-anaknya dan mau memberkati mereka sebelum nanti dia wafat atau meninggal. Nah, ayat 1 dari pasal 49 Kejadian ini berbunyi, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Nah, kalau udah berbicara tentang anak-anaknya lebih dari satu, sifatnya jamak. Dan berkata, datanglah berkumpul. Lah, kalau sudah berkumpul berarti lebih dari satu, masih sifatnya plural atau jamak. Supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ayat 2, berhimpunlah kamu. Kata berhimpun sudah otomatis menunjukkan bahwa ini lebih dari satu orang di situ, karena ada himpunan, sifatnya plural, jamak. Dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Nah, kalau seandainya cuman ada ayat 1 dan ayat 2 di pasal 49 ini, mungkin kita masih ragu-ragu untuk mengertikan apakah ini berkat untuk semuanya sama ya? Apakah memang satu kata aku memberkati kalian dan memang langsung 12 atau semua anak Yakub itu diberkati bersama-sama dengan berkat yang satu, kan gitu ya? Tapi kalau kita baca seterusnya, untuk ada ayat 3 dan ayat 27, itu jelas memang dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, dalam situasi yang sama, itu dalam kumpulan orang banyak atau bentuknya jamak, tetapi berkatnya itu diberi secara person singular. Karena ayat 3 dan ayat 27 dikatakan, disebutkan nama masing-masing anak itu. Ruben mendapatkan berkatnya begini, Simeon dan Lewi mendapatkannya begini, Yehuda mendapatkan berkatnya ini, sampai kepada Benyamin anak yang terakhir, anak yang bungsu, itu pun mendapatkan yang beda. Jadi anak pertama sampai anak yang ke-12 tidak ada yang sama, masing-masing disebutkan namanya dan masing-masing diberikan dengan beda-beda berkat mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang kumpulan yang banyak, tetapi diberikan memang dalam waktu yang sama, dalam konteks yang sama, tapi berbeda yang mereka terima. Itu dijelaskan di ayat 28 dari pasal 49 Kejadian ini. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang, perhatikan, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Diuntukkan kepada mereka dalam bentuk jamak, tetapi posisinya masing-masing, person and person singular. Nyambung ya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di atas Bukit Zaitun sebelum dia terangkat. Dia mengumpulkan murid-muridnya dalam bentuk jamak, tetapi waktu dia mengangkat tangan memberkati, itu sesungguhnya bersifat person-person. Masing-masing murid mendapatkannya beda-beda. Lebih lanjut kalau kita mau lihat lagi bagian firman Tuhan yang lain, ada di sini. Nah, dalam hal ini mari kita juga terus perhatikan dalam bagian kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang beda-beda loh. Itu yang dikatakan oleh Paulus tentang berkat dan kemampuan seseorang dengan orang lain itu berbeda-beda. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menjelaskan
bahwa sama-sama melayani, sama-sama pelayan, sama-sama hamba Tuhan. Tapi Paulus bilang, aku menanam. Apolos dia menyiram. Antara menanam dan menyiram ini sudah berbeda, kadarnya berbeda. Tetapi lihat, di dalam perbedaan ini tidak ada bontok-bontokan, tidak ada perkelahian, tidak ada persaingan. Disatukan di dalam suatu kekuasaan Tuhan, sama-sama dibangun, sama-sama diberkati dengan maksud Tuhan untuk memberikan pertumbuhan. Nah, di sini jelas dalam perkataan Paulus ada perbedaan berkat atau karunia pelayanan dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang percaya. Tapi tentu perbedaan itu ada dalam tujuan yang sama atau tujuan yang satu, yaitu untuk saling melengkapi. Nah, saling melengkapi dalam melayani dan memuliakan Tuhan. Perhatikan. Jadi perbedaan itu bisa ada, bukan untuk apa? Bukan untuk saling bersaing dan menjatuhkan, salah. Perbedaan itu ada untuk saling melengkapi dan menyatukan supaya sama-sama hidup, sama-sama bergerak, dan sama-sama maju untuk melayani Tuhan yang satu. Gitu ya. Nah, kalau kita mau bandingkan lagi dengan bagian firman Tuhan yang lain, ada perumpamaan yang sama. Berbicara tentang masing-masing orang diberkati dengan beda-beda. Perumpamaan tentang talenta yang Yesus kasih kan. Hamba itu memanggil, yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta. Masing-masing dengan takarannya masing-masing. Tapi dengan satu tujuan untuk kelola, pelayanan, melayani. Nah, dari pemahaman demikian, maka ketika kita sudah memahami, oh berarti memberkati itu, ketika kita menerima berkat itu nggak sama ya, masing-masing dengan bagiannya ya, nggak ada yang bisa sama. Nah, jika kita sudah memahami itu, nah kita tidak perlu lagi iri atau kurang hati satu dengan yang lain, entah itu di dalam berkat rohani atau berkat sekuler, kan gitu ya. Sebab Tuhan sudah mengatur berkatnya untuk masing-masing pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi buanglah segala iri hati, berpikir, aduh, kenapa dia di sana? Kok kayaknya lebih dari saya? Jangan salah, mungkin dia di sana juga berpikir, kok saya nggak sama dengan dia itu ya? Ujung-ujungnya emang nggak bisa sama, karena tadi itu lihat bersifat person dan singular, masing-masing mendapatkan yang berbeda-beda. Tapi jika kita sudah memahami, lalu sifat iri masih ada pada kita, sifat iri hati masih ada pada kita, hati-hati. Tuhan tegur yang keras dalam firman-Nya, apa? Kalau masih ada sifat itu pada kita, maka itu sifat orang duniawi. 1 Korintus 3 ayat 3 kan itu. Jika di antara kamu ada iri hati, hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi, kamu masih manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Katanya dalam firman Tuhan, berarti engkau masih minum susu, belum makanan yang keras gitu. Ya kalau minum susu ya salah-salah sedikit mulai sakit hati, terus mulai sensi dan lain sebagainya, mundur pelayanan atau mulai menyalahkan orang lain, ya itu buanglah, itu nggak benar. Tapi dari sini kita sudah belajar dalam firman Tuhan, masing-masing diberkati dengan cara Tuhan, dengan porsi yang Tuhan atur. Jadi kita nggak usah iri, nggak usah kita saling menyalahkan atau kita bersaing yang negatif, nggak usah. Ya, nah kemudian nggak usah juga kita bertanya begini, terus sampai kapan ini berkat gitu ya? Sampai kapan ini karunia talenta yang Tuhan kasih? Sampai kapan? Nggak usah pikir, semua waktu dalam waktu Tuhan, semua itu urusan Tuhan. Kita jalanin aja waktu ini dalam hidup ini untuk melayani Tuhan. Tapi kalau toh kita mau bertanya-tanya juga, sampai kapan? Kita bisa belajar juga dari kata ini, eulogeson. Eulogeson atau memberkati ini juga dalam dia memiliki bentuk atau sifat auris. Nah, auris ini juga memang satu kali diberi, tapi dia masih bisa berjangka ke depan sifatnya. Nah, itu kata eulogeson. Nah, yang tadi saya bilang kata eulogeson ini datang juga dari kata eulogeo. Nah, diperkuat lagi kalau kata dasarnya eulogeo ini punya sifatnya, bentuknya futures. Berarti kayak masa depan. Nah, jadi apa yang sudah kita dapatkan bersama dengan Tuhan? Ya, karena Tuhan ini juga bersifat kekal, dia akan menjangkau sampai ke depan hidup kita. Sampai di mana kita, ya di situ berkat juga. Dan Tuhan akan menyertai. Asal kita tetap bersama dengan Tuhan, tetap yakin, tetap maju melayani Tuhan, berkat itu akan menyertai kita. Jadi nggak usah pikir, aduh gimana ya, kita masih ada di titik ini, kita udah pikir jauh susah di depan. Itu pun hati-hati ya, sebab urusan di depan itu di tangan Tuhan, dan pasti bersama Tuhan ada berkat yang menyertai.
dalam bentuk tadi apa? Aorist dan future ya. Nah, so mari maju terus dalam melayani Tuhan dan menikmati berkat Anda dengan sukacita sesuai takaran yang Tuhan beri pada kita masing-masing, tanpa membanding-bandingkan satu dengan yang lain, supaya Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan kita pun dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Sampai jumpa kita di program YBS. Yuk belajar sabda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.